Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Minggu lalu kita telah membahas tentang definisi hipotesis, apa saja hipotesis nol dan apa saja hipotesis tandingan. Nah, kali ini dalam mata kuliah statistika kita akan langsung menghitung bagaimana sih menguji hipotesis, bagaimana menghitung peluang pengujian hipotesis. Pengambilan keputusan itu akan memunculkan dua kesalahan. Yang pertama salah jenis 1, yang kedua adalah salah jenis 2. Jadi kesalahan dalam kita menduga itu pasti ada karena namanya kita manusia ya. Untuk kesalahan jenis 1 itu adalah kesalahan apabila kita menolak H0 padahal H0 itu benar. Sementara kesalahan jenis 2 itu adalah kesalahan yang muncul apabila kita menerima H0 padahal H1 yang benar. Nah, itu ada dua hal yang sebenarnya dilema ya. Kalau kita terima H0 ternyata yang benar H1, maka dia akan menjadi salah jenis 2. Nah, apabila kita menolak H0 atau kita menerima H1 padahal H0 itu adalah benar, maka yang terjadi adalah salah jenis 1. Contohnya seperti ini. Kita menduga bahwa hari ini akan hujan, sementara hipotesis tandingan kita adalah H1-nya adalah hari ini tidak hujan. Ternyata yang terjadi adalah hari ini tidak hujan. Kita sudah terlanjur menerima H0 padahal yang benar adalah A1, maka yang terjadi adalah salah jenis 2. Biasanya, salah jenis 2 akan paling sering terjadi dibandingkan salah jenis 1. Bagaimana besarnya peluang kesalahan yang dapat diduga dari apa yang akan kita hitung tadi? Maka peluang ini dapat kita hitung dengan cara menentukan peluang dari apabila kita menerima H0 padahal H1 benar, atau apabila kita menolak H0 padahal H0 itu adalah benar. Apabila kita menolak H0 padahal H0 itu benar, maka peluangnya disebut peluang A. Apabila kita menerima H0 padahal H1 adalah benar, maka peluang B. Ini rangkuman penjelasannya. Apabila H0 benar tetapi kita menolaknya, maka yang terjadi adalah salah jenis 1. Apabila H0 salah, sementara kita terima H0, maka yang terjadi adalah salah jenis 2. Bagaimana menghitungnya? Bagaimana mengujinya? Terlebih dahulu kita harus menentukan seberapa besar kita akan menemukan galat. Dan jenis keberapakah galat yang akan kita temukan itu? Contohnya seperti ini. Pada sampel yang diambil secara acak dalam populasi yang normal, jadi sebelum itu kita sudah harus tahu bahwa populasi yang akan kita hitung itu telah berada dalam kondisi normal dengan simpangan baku atau tolnya sama dengan 25 dan berukuran 25. Berukuran 25 itu maksudnya N-nya sama dengan 25. Kita akan menolak H0 jika rata-rata kurang dari atau sama dengan 15. Namun, berapa besar peluang kesalahan jenis 1 dan 2 apabila kita menolak H0? Kita akan hitung. Namun sebelum kita menghitung, kalian sudah harus memiliki tabel Z. Nanti Ibu akan unggah juga tabel Z-nya di dalam V-Class. Tabel Z inilah yang akan membantu kita melihat seberapa besar peluangnya. Oke, kita kembali ke penghitungan. Kita harus hitung satu persatu. Pertama, kita akan hitung peluang kita menemukan galat atau error atau salah jenis 1. Rumusnya adalah PZ mu 0 min mu 1 dibagi dengan tol ya akar N atau mu 0 min mu 1 S kuadrat akar N. Kita masukkan ke dalam rumus ini, maka yang pertama, karena kita akan menolak H0 atau mu-nya 15, kenapa kita pakai mu sama dengan 15? Karena kita akan pakai angka 15 ini ke dalam tabel Z. Misalnya galat jenis 1, Z-nya sama dengan 15, kan mu-nya 15 ya, mu 0-nya juga 15, dibagi dengan S kuadratnya berapa tadi? Oh ini, tahu kuadratnya 25 ya, dibagi akar N. Akar N-nya adalah 5. Sebentar ya. Ini akar N-nya adalah akar 25 sama dengan 15 dikurang 5 adalah 0 ya. Kemudian
25 karena yang diambil kan adalah ini akar adalah 5 per 5 berarti 0 ya. 0 dibagi sesuatu nilainya akan 0. Tapi kalau sesuatu dibagi 0 hasilnya adalah tak hingga. Paham ya? Setelah kita dapatkan 0 seperti ini, maka peluang Z kurang dari atau sama dengan 0 ini kita lihat dia di dalam tabel Z. Coba kita lihat di dalam tabel Z. Ini adalah peluangnya. Kita akan mencari peluang karena angka Z-nya sudah diketahui, maka kita lihat di sisi kiri ya dan di sisi kanan. Nih. Karena angkanya sudah diketahui, maka kita akan lihat dia di sisi kiri dan di sisi kanan ya. 0,0 di atas tadi 0,0 ya, kita ketemu 0,5. Ya, peluang Z sama dengan 0. Z-nya sudah kita ketahui, maka peluangnya adalah 0,5. Dia ada di dalam tabel Z yang tadi. Ya, kemudian untuk salah jenis 2 juga seperti itu. Kita sudah hitung dan hasilnya adalah Z lebih dari 1, lebih dari 5. Kalau lebih dari, peluang lebih dari, cara menghitung. Cara menghitungnya adalah 1 dikurang angka dari peluang itu. Maka menjadi 1 dikurang peluang Z tapi kurang. Hasilnya adalah karena Z kurang dari 5, kita lihat di tabel hasilnya adalah 1. Karena tabel Z itu maksimum 0,444 maksimum 4, sekian, maka jika dia sampai menuju 5 hasilnya sudah pasti 1. 1 dikurang 1 adalah 0, sehingga peluang kita menemukan galat jenis 2 itu tidak ada. Sementara kita akan menemukan peluang galat jenis 1. Sampai di sini, Ibu harap kalian paham, nanti diulang-ulang ya videonya ya. Oke, ciri-ciri hipotesis yang baik adalah hipotesis harus menyatakan hubungan, hipotesis harus sesuai dengan fakta, harus sesuai dengan ilmu, harus dapat diuji, dan harus sesederhana mungkin, dan hipotesis harus dapat menerangkan fakta. Oke, siapa yang tahu mengapa kita harus membuat hipotesis yang sederhana? Mengapa hipotesis ini harus menyatakan hubungan? Mengapa harus dapat menerangkan dan sesuai dengan fakta? Coba jelaskan 3 hal ini dalam komentar ya. Oke, sudah bisa? Kita lanjut. Berapa langkah yang harus kita lakukan dalam pengujian hipotesis? Yang akan kita uji ada 2. Pertama, kita harus menguji dulu hipotesis, menentukan dulu hipotesis yang akan kita uji. Ada 2 jenis hipotesis. Apakah kita akan pakai hipotesis sederhana? Apakah kita akan pakai hipotesis majemuk? Ya, hipotesis sederhana dia sudah punya satu saja arah. Artinya jika sama dengan yang awal atau tidak sama dengan yang awal. Kemudian hipotesis majemuk adalah jika dia hipotesis 0 dan alternatifnya dinyatakan dalam interval. Artinya misalnya data rata-rata nilai kelas A itu dan kelas B selisihnya rata-rata kelas A dengan kelas B itu sama dengan 0 misalnya. Atau tidak ada beda antara kelas A dengan kelas B, atau mu A, selisih antara mu A dengan mu B itu misalnya kurang dari 5. Artinya kelas A ya, mu kelas A itu lebih besar daripada 5, rata-ratanya lebih besar daripada 5. Nah, kalau kita pakai tanda lebih besar atau lebih kecil atau sama
dan atau sama dengan, maka kita harus pakai hipotesis pengujian hipotesis majemuk. Tapi kalau hipotesis yang tetap, artinya tidak ada selisih atau tidak ada bedanya satu saja hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya seperti contoh yang tadi itu sudah ditentukan. Kemudian langkah yang kedua, kita harus menentukan data sampelnya. Deskripsikan dulu, misalnya berapa rata-ratanya, ya, berapa simpangan bakunya, ya. Ini harus dihitung, ini juga harus dihitung. Kemudian hitung statistik ujinya. Kita pakai statistik uji yang mana? Statistik uji yang digunakan sangat tergantung pada sebaran statistik dari parameter yang diuji. Contohnya, H0 kita adalah tidak ada beda antara mu populasi dengan mu contoh. Maka statistik ujinya bisa test student atau normal baku. Tergantung jumlah data. Jika data lebih dari 30, maka kalian pakai T student. Sementara jika data kurang dari 30, kita pakai normal baku Z. T student berarti pakai tabel T, baku Z berarti pakai tabel Z. Oke, kedua tabel nanti Ibu akan unggah di Vclass ya. Kemudian kita tentukan batas kritis atau daerah penolakannya. Apabila kita menolak H0, tergantung pada bentuk hipotesis alternatif yang akan kita tentukan. Oke. Iya, jadi kalau misalnya H1-nya kita pakai mu kurang dari mu 0, maka kita akan tolak H0 jika T hitungnya kurang dari T tabel. Kemudian jika H1-nya kita gunakan mu kurang dari mu 0, maka kita akan tolak H0 jika T hitungnya besar dari T tabel. Tapi jika tandanya seperti ini, maka kita harus lakukan uji dua arah, kemudian kita tarik kesimpulan. Nah, tabel ini harus kalian ingat karena berhubungan dengan formulasi hipotesis yang kalian buat. Misalnya formulasi hipotesis kalian adalah ada di sini, maka kriteria pengujiannya kalian pakai yang seperti ini. Kalau kalian akan memutuskan menerima H0, maka kalian akan uji di sini dulu. Kalau ini tidak benar, maka kita menolak H0 atau terima H1. Demikian juga dengan yang lain ya. Jadi ini jangan sampai dihilangkan, nanti filenya akan Ibu berikan. Ini kita akan mulai menguji pengujian nilai tengah populasi jika kasusnya satu sampel. Maksudnya adalah suatu sampel acak diambil dari satu populasi normal berukuran N. Tujuannya adalah menguji apakah parameter mu atau rata-rata tadi sebesar nilai tertentu, katakanlah mu 0-nya. Prinsipnya adalah populasi yang telah dihitung itu kita ambil sampelnya yang diambil secara acak, kemudian kita uji apakah dia mendekati nilai populasi yang sebenarnya. Hipotesis yang bisa kita uji adalah hipotesis satu arah, misalnya seperti ini, kemudian hipotesis dua arah, kita tentukan statistik uji. Ingat ya, langkah pertama adalah menentukan hipotesis. Kemudian kita menentukan statistik uji. Jika ragam populasinya diketahui, ragam itu adalah akar dari simpangan baku. Ragam itu adalah simpangan baku kuadrat ya. Jadi kalau kita cari, kalau dia bukan populasi tapi kalau misalnya dia sampel, maka kita harus akarkan dulu ragam ini. Nah, ini rumusnya untuk T hitung. Kemudian jika ragam populasinya tidak diketahui, kita pakai Z tabel. Kita tentukan, kemudian yang ketiga adalah daerah kritisnya. Jika tadi kita memilih H0-nya, misalnya kita sudah memilih H0 tadi, maka H1-nya kita akan pilih salah satu dari sini. Kemudian yang terakhir tarik kesimpulan. Bingung ya? Iya, kita langsung aja ke contoh. Ilustrasinya seperti ini. Pemerintah telah menetapkan batasan emisi gas kendaraan bermotor 50 ppm. Ini adalah mu atau rata-rata atau X bar kalau misalnya dia dalam contoh ya.
Kemudian sebuah perusahaan baru sedang mengajukan izin pemasaran mobil, tapi harus diperiksa apakah perusahaan tersebut layak diberi izin. Ada 20 mobil, artinya ini N, yang diambil secara acak, berarti sudah melewati proses sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, dan akan diuji emisi CO2-nya. Ingat, CO2 itu satuannya adalah ppm. Oke, dari hasil pengujian diketahui rata-ratanya 55 ppm. Nah, dengan ragam 4,2. Dari sini saja kita sudah tahu sebenarnya tidak perlu diuji bahwa 55 ini jauh lebih besar daripada yang ditentukan oleh pemerintah. Iya kan? Namun dalam statistik tidak bisa begitu. Tidak semua data yang terlihat lebih besar itu sebenarnya tidak sesuai, karena kita harus melakukan uji dulu baru kita bisa yakin. Jadi dalam matematik harus seperti itu ya. Dengan menggunakan taraf nyata 5%, taraf nyata 5% ini maksudnya selang kepercayaan pengujiannya itu adalah 95%. Artinya kita percaya bahwa pengujian kita ini 95% valid. Oke. Dengan taraf nyata 5%, dengan kesalahan penghitungan yang hanya 5%, layakkah perusahaan tersebut mendapatkan izin? Bagaimana cara menghitungnya? Ini dia. Kita tentukan dulu hipotesisnya. Hipotesis pertama adalah rataan kurang dari atau sama dengan 50. Sementara kita akan menerima H1 apabila ternyata data itu lebih dari 50. Ya, H0 tidak ada beda. Jadi tidak ada beda hasil uji emisi CO2 dari perusahaan baru itu terhadap batasan. Artinya sama, boleh ya. Kalau kita terima H0, artinya perusahaan itu boleh beroperasi, sementara jika kita tolak H0 atau terima H1, perusahaan tersebut tidak bisa beroperasi karena mu-nya dia tadi, meskipun kita tahu mu-nya dia tadi 55 ya, hasil penghitungannya tadi 55, tapi kita harus jadikan dia sebagai hipotesis tandingan. Kita yakini bahwa mu-nya itu memang beda daripada yang 50 di awal. Statistik ujinya seperti ini. Statistik uji itu maksudnya kita mulai menghitung. Ya. Bentar, Ibu hapus dulu. Kita mulai menghitung dengan rumus yang tadi. Rumusnya adalah gimana sih? Ya, rumusnya adalah T sama dengan mu ya, min mu 0 dikurang dengan tau dibagi akar N. Kita masukkan di sini. Data aslinya adalah 55 dikurangi dengan mu yang akan kita uji. Yang akan kita uji itu 50 dibagi dengan statistik ujinya. Ragamnya adalah 4,2. Berarti akar 4,2 dibagi dengan akar 20. Hasilnya adalah 10,91. Bisa ya? Dengan angka 10,91 ini kita lihat di tabel dengan selang kepercayaan sekian. DB ini adalah karena datanya N-nya sama dengan 20. DB adalah N-1. Maka kita dapatkan 19. Kita lihat di tabel hasilnya adalah 1,79. Karena kita lihat daerah kritis ya. Kita tandanya kan besar dari 50 ya. Mu-nya besar dari 50 untuk H1 ya. Untuk H0-nya kurang dari 50. Kurang dari. Kita lihat tanda kurang dari dan lebih dari. Kurang dari, H0-nya kurang dari berarti di sini tadi. Berarti H1-nya harus lebih dari. Ya. Kita akan tolak H0 jika T hitungnya kurang dari T tabel. Oh salah, kita akan tolak H0 jika T hitungnya lebih dari T tabel. Oh, daerah kritis yang kita uji ada di sini.
H1 ya, yang dicek adalah H1. Untuk menentukan daerah kritis yang dicek adalah H1-nya. Apakah H1 kita? H1 kita adalah mu-nya lebih dari 50. Lebih dari 50 ada di sini, ya, ada di sini. Maka kita akan menolak H0 jika ternyata kita ketahui T hitungnya itu lebih dari T tabel. Nah, T tabel kita peroleh 1,729. T hitungnya adalah 10,91. Artinya di sini T hitung lebih dari T tabel, ya kan? Maka karena ini benar, kita harus tolak H0. Tolak H0 berarti emisi gas CO2 yang akan dipasarkan melebihi batasan. Tolak H0 berarti yang benar adalah H1. H1 itu mu-nya memang lebih besar dari 50 sehingga perusahaan tersebut tidak layak memperoleh izin. Oke, sampai di sini bisa ya. Semoga kalian bisa mengerti, kalian bisa tonton ulang videonya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Namun sebelum itu, kalian akan mengerjakan tugas ini secara mandiri. Coba tentukan, Ibu sudah buatkan rata-ratanya berapa, kemudian catchability-nya berapa, simpangan baku ya, ini maksudnya, N-nya berapa, kemudian rata-rata tangkapnya sudah ada. Silahkan kalian uji dengan galat 5%, ya, berarti ini pakai T, tabel. Oke, jangan lupa dikerjakan. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.